Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di acaranya podcast Bimbel Arka. Nah, kesempatan kali ini Gavin akan berbincang dengan salah satu peserta asramanya Bimbel Arka, tepatnya tuh di asramanya Putra. Nah, kesempatan kali ini untuk Sobat Arka yang sering lihat sosial medianya Arka, itu sudah pasti bakalan tahu siapa nih bintang tamu yang Gavin undang pada podcast kali ini. Nah, untuk Sobat Arka, Gavin kasih clue-nya. Siswa kita ini tamatan dari SMK Penerbangan, tepatnya di daerah Padang. Nah, untuk Sobat Arka pasti tahu itu siapa. Tanpa berlama-lama, kita say hello dulu. Halo Zaki. Halo Kak, halo rekan-rekan. Nah Zaki, boleh perkenalkan diri secara lebih umum dulu nih Zaki. Oke, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Alfani, biasa dipanggil Zaki. Asal dari Padang, anak nomor 3 dari 4 bersaudara. Padangnya tepatnya di daerah mana Zaki? Di Lubuk Minturun, Kak. Lubuk Minturun itu Iya. perkiraan dari tempatnya kantor pusat Arka ke Lubuk Minturun berapa menit itu? Kurang lebih 25 menit, Kak. 25 menit ya? Iya. Nah berarti sebelum bimbel, itu Zakinya udah standby di Lumin atau memang ada tempat lain tempat tinggalnya? Kebetulan yang terdekat ke Arkanya cuma dari Lumin, Kak. Dibandingkan di rumah satu lagi yang di Lubuk Buaya, itu lebih cepat sampainya itu memang dari Lumin. Nah, ini dari Lumin ke Alai di sini ya Zaki ya. Nah, Iya. kita kembali ke keluarga terlebih dahulu nih. Ini Zaki anak ketiga dari 4 saudara. Ini kalau boleh tahu yang anak pertama, yang kedua itu apakah perempuan atau laki-laki nih Zaki? Perempuan, Kak. Perempuan kedua-duanya. Kalau adiknya? Juga perempuan. Yang kita tahu kalau untuk kedudukan atau posisinya anak pertama atau anak laki-laki satu-satunya di keluarga, itu tanggung jawabnya besar atau kecil nih Zaki? Kalau untuk sekarang mungkin masih 50-50, Kak. Jadi Kenapa kayak itu, Dek? masih terutama kayak sekarang itu masih belum kerja, masih di bawah pantauan orang tua. Jadi bawaan itu masih kayak menyeimbangi. Sebelum kayak kalau misalnya udah kerja nanti baru kayak tanggung jawabnya itu udah kerasa, Kak. Kalau untuk sekarang itu masih seimbang sama kehidupan yang sekarang. Nah, ketika di rumah nih, Zaki merasa kesepian nggak sih nggak ada teman yang cowoknya? Awal-awal sih awal-awal udah pasti kan, iya. Cuman seiring berjalannya waktu, sudah semakin besar juga, udah ada lah yang namanya kayak teman yang ke rumah atau gimana gitu, Kak. Atau kita yang ke rumah teman gitu. Tapi kalau misalnya sekarang udah nggak kesepian lagi sih, Kak. Pastinya nggak kesepian. Karena udah punya kegiatan masing-masing ya. Iya. Nah, ini kakak tanya nih, sebelum 2023, Zaki tamat sekolahnya dulu tuh di tahun berapa? Jadi tamatan tahun 2021, Kak. Di sekolah apa itu? Di Sekolah Penerbangan Padang. SMK Penerbangan Padang. Iya. Nah, SMK itu Penerbangan Padang. SMK Penerbangan itu siswanya penerbangan terus atau gimana nih sistem sekolah di sananya tuh Zaki? Boleh diceritain dulu nih. Inti dari sekolah penerbangan itu yang pastinya kebanyakan orang mikirnya kita di sekolah penerbangan itu nanti jadi pilot, ya kebanyakan orang bilang jadi pilot. Cuman di SMK Penerbangan ini kami diajarkan bagian mekanik. Ada 2 jurusan di angkatan saya, itu ada Airframe Power Plant dan Electrical Avionics. Kebetulan saya sendiri di Airframe Power Plant, itu bagian mesin. Bagian mesin ya? Ya, bagian mesin. Nah, mesin yang Zaki pelajari itu apakah pesawat atau helikopter atau apanya ini sebenarnya? Yang pastinya pesawat. Cuman karena kami masih SMK, itu lebih ke pesawat Boeing, Kak. Pesawat helikopter kami belum pakai. Jadi itu bagian berlanjut, itu baru ketemunya waktu di perkuliahan. Nah, kita menanyakan nih Zaki, kenapa Zaki tertarik ke SMK Penerbangan yang ada di Padang? Alasannya apa? Alasan yang pertama itu cukup umum, karena baju atribut yang dipakai sama SMK Penerbangan itu berwibawa. Seperti kita selama di SMK Penerbangan itu tidak disebut siswa, tapi disebut taruna. Itu sih, Kak.
Karena itu alasan pertamanya. Alasan pertamanya itu. Nah, setelah mendalami sekolah penerbangan, apakah alasannya itu terjawab atau gimana nih Zaki? Setelah terjun ke dunia penerbangan, ternyata nggak seenak yang dibayangkan, karena yang pertama, sistem di sekolah itu ternyata bukan seperti sekolah-sekolah lainnya, Kak. Lebih ke semi militer. Jadi di sana kita dibentuk dari sikap, disiplin waktu, hormat kepada orang yang lebih tua. Satu lagi sama keinginan masuk penerbangan itu, magangnya itu nggak di kota sendiri, Kak. Jadi magangnya itu tuh di kota orang. Contoh kemarin, Zaki kemarin 2 kali magang. Waktu tingkat 1 magangnya di Skadron Teknik 021. Waktu tingkat 3 magangnya di Batam Aeroteknik. Situ. Nah, udah berapa umurnya sekarang nih lagi? Baru masuk 18 kemarin. 18 tahun, ya. Udah pernah ke negeri orang, ke Batam. Satu lagi di mana di tingkat 1? Di magang. Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Nah, untuk Sobat Arka, luar biasa nih Sobat Arka, umur belasan tahun sudah bisa pergi ke negerinya orang dengan magang di SMK Penerbangan. Ini setelah mendalami penerbangan itu berapa tahun sekolah di sana, Zaki? Untuk sekolah di SMK Penerbangan ini kurang lebih 3 tahun, sudah termasuk magang, Kak. Sudah termasuk magang, berarti kurang lebih 3 tahun? Iya, 3 tahun. Selama sekolah di sana, apa saja suka dan dukanya nih, Zaki? Untuk sukanya, pastinya kembali yang pertama tadi, bajunya, terus ketemu orang-orang baru, karena di SMK Penerbangan Padang itu kebetulan di lettingan saya, orang Padang itu cuma 7 orang, selebihnya dari berbagai kota. Ada yang dari Kota Bengkulu, Padang Sidempuan, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Jambi. Kalau untuk dukanya, yang pastinya yang sebelumnya saya belum terlalu di semi militer kan, itu tiba-tiba datang di sana langsung semi militer, agak kaget. Jadi gara-gara itu pernah juga sakit, tapi nggak terlalu dibawa pusing karena juga udah berjanji juga kan, udah tanda tangan, udah menerima risiko yang waktu masuk ke SMK Penerbangan itu. Dukanya itu sih, Kak. Kalau sakitnya itu sakit apa kemarin? Kebetulan mungkin waktu di zaman saya itu peraturannya masih belum berubah, masih ada sistem militernya, masih kurang lebih masih ada main tangan, tapi itu sepengetahuan pembina, juga tidak terlalu berlebihan. Mungkin gara-gara kami yang dari tidak pernah dimiliterkan, atau dulu memang belum pernah di sistem militer lah, di dalam kehidupan, jadi agak bawaan itu cepat capek gara-gara disuruh guling, disuruh jungkir. Itu juga disuruh bukan karena tidak ada sebab, karena ada sebabnya juga. Ya kurang lebih itu bikin lumayan badan pegel dan jatuh sakit sih waktu itu selama 2 hari. Itu tamat sekolah penerbangan di tahun berapa tuh berarti? Tahun 2023, Kak. Tahun 2023 awal bulan ya? Iya. Nah, ada keinginan untuk lanjut di perkuliahan atau gimana nih, Zaki? Jujur, kalau untuk lanjut perkuliahan itu awal-awal masuk SMK Penerbangan memang ada niatan, cuman setelah tamat dari SMK Penerbangan ini, niat untuk masuk lanjut kuliah itu udah redup karena mikirnya pengen langsung bekerja, tidak tertarik untuk sekolah 1-4 tahun atau kuliah gitu, Kak. Itu alasannya karena pengaruh teman-teman atau dari doktrinnya keluarga atau dari Zakinya sendiri nih? Karena kebetulan Zaki anak cok sendiri, jadi bawaannya tuh tidak pengen kuliah gitu loh, Kak. Bawaan itu pengen kerja, ibaratnya kayak nggak mau menghabiskan waktu 4 tahun untuk hasil yang tidak pasti. Kan kebetulan belum pasti juga kalau kita udah sarjana dapat pekerjaan. Mending umur yang habis sekolah itu digunakan untuk masuk bekerja. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Di luar sana, siapa nih yang memiliki pola pikir seperti Zaki? Yang lebih memilih untuk yang pasti-pasti aja, mungkin ya Zaki ya. Nah, karena untuk umur itu tidak bisa dikembalikan lagi, untuk biaya yang sudah
dilanjutkan, tidak bisa dikembalikan lagi ini. Nah, untuk Sobat Arka yang mau pola pikirnya sama Zaki, itu boleh pantengin terus podcastnya kita sampai akhir. Nah, pertanyaan lanjutan ini Zaki. Setelah tidak melanjutkan perkuliahan, Zaki mau berpikirnya ke arah mana lagi nih di awal tahun 2023 kemarin? Langsung berpikirnya itu langsung masuk TNI Polri sih Kak. Jadi pikirannya tuh dari basic Zaki saya selama di SMK 3 tahun semi militer. Jadi saya berpikir kayak saya bisa nih untuk masuk angkatan karena juga udah ada darah kayak terlatih, juga kayak nggak kaget gitu. Udah tahu walaupun semi militer, cuman udah tahu rasa-rasa kayak semi senioritas di sana. Jadi untuk lanjutannya masuk TNI Polri. Itu aja sih Kak. Orang tua menyetujui Zaki lanjut kuliah atau dengan keinginan Zaki sekarang? Kebetulan orang tua juga pengennya saya jadi abdi negara Kak. Alasannya kenapa tuh? Alasan yang pertama ya pastinya anak laki-laki sendiri di keluarga. Jadi daripada kuliah, mending yang pasti-pasti aja masuk abdi negara aja, karena nggak ada ruginya juga bagi yang laki-laki. Itu juga bisa membantu untuk kedepannya juga Kak. Nah, Zaki gabung di Bimbel Arka itu bulan berapa dan alasannya kenapa nih mau gabung ke Bimbel Arka nih Zaki? Saya gabung di Bimbel Arka pada bulan Agustus. Alasannya yang pertama, selama di SMK itu tidak ada yang namanya belajar psikologi atau bagian kewarganegaraan Kak. Jadi adapun belajar cuman basic. Untuk masuk dunia abdi negara itu butuh yang namanya kayak psikologi yang pasti mendalam, kewarganegaraan pasti mendalam. Makanya memutuskan untuk masuk Bimbel Arka. Kenapa langsung milih ke Bimbel Arka nih? Apakah ada doktrin dari alumninya kita, atau dari keluarganya, atau dari Zakinya yang sering scrollnya sosial media Arka nih Zaki? Ya pastinya pertama senior saya Taja 18, kebetulan namanya Bang Ritones. Abang itu wadanmen dari Taja 19 yang udah jadi bribda, tamatan dari alumni Bimbel Arka juga. Nah, berarti Termotivasinya dengan, dari abang itu. Nah, benar, itu termotivasi karena jasmaninya kah, prestasinya, atau pembelajarannya di sini nih Zaki? Termotivasi karena semuanya sih Kak, dari jasmani, pembelajaran, dan sikap yang diberikan selama di Bimbel Arka ini Kak. Nah, selama sejak Agustus ini, nah sekarang udah Desember, kurang lebih ada 4 atau 5 bulan selama Zaki di sini. Itu selama pembelajaran di sini, Zaki menyukai pembelajaran psikologi kah, akademik, atau jasmaninya ini? Kalau untuk suka, itu lebih menikmati semua sih Kak. Kalau suka semua, karena nggak mungkin kita cuman berpatokan ke satu aja Kak. Contoh kita berpatokan ke jasmani aja, nggak mungkin, karena kan di penilaian besok itu belum tentu jasmani itu lebih tinggi persenannya gitu. Jadi untuk sekarang sukanya itu menikmati semua Kak, suka semua. Berarti suka semua pembelajaran yang diajarkan sama mentor di Iya. Arka. Nah, dari beberapa pengajar kita di sini nih, Zaki lebih minat atau mengagumi mentor siapa nih? Dari beberapa mentor di Arka, Zaki lebih tertarik ke Kakak Diva Kak. Alasannya kenapa itu Zaki? Alasannya cara Kakak itu mengajar itu kayak santai, rileks, kayak memang mentor yang lain juga rileks. Cuman kayak melihat Kakak ngajarnya itu lebih, Kakak itu bawaannya bawa santai gitu Kak. Kita nggak terlalu tegang, nggak terlalu stres. Jadinya kalau kita lagi stres, mungkin Kakak tuh ngajar, kita nggak jadi stres gitu Kak. Bawaannya tuh kayak Kakak tuh ngajar ya masuk gitu Kak. Masuk aja ke dalam pikiran kita yang apa yang diajarkan gitu. Jadi Kakak tuh setiap belajar ngajar itu senyum atau gimana gitu. Juga nggak terlalu Formal kali ya? formal kali sama Kakak itu. Itu sih Kak.
Nah, selama di kelas ini, Zaki kan ngambil kelas reguler 2 ya? Iya, Kak. Nah, ini teman-temannya 20 orang. Selama di kelas ada nggak sih kayak kendala teman-temannya ribut pembelajaran atau gimana? Dan gimana cara Zaki menanggapi teman-teman yang ribut nih? Kalau untuk ngeribut udah pasti sih, Kak. Karena kan di reguler 2 ini satu lokal itu ada 20 orang. Kalau untuk menanggapi persoalan ribut itu palingan kesadaran diri masing-masing sih, Kak. Soalnya kan kita tahu kita masuk ke reguler 2, ya risikonya yang pastinya tidak terlalu fokus nantinya. Kan kita juga nggak bisa membilang ke orang itu, walaupun memang secara baik-baik, cuman agar tidak terjadi kesalahpahaman, mungkin bilangnya kayak nanti aja bicaranya, atau kayak tunggu habis dulu kakaknya ngejelasin baru kita bicara. Paling itu sih, Kak. Mungkin bisa lebih ngasih pemahaman Iya, ke teman-temannya. Nah, selama di pembelajaran nih, kakak kan sering tuh lihat pantauan Zaki, kadang di jam 9 kelasnya. Jam 8.45 Zaki udah standby di Arka. Itu gimana triksnya supaya tidak telat pembelajaran Zaki? Kebetulan memang dari SMK itu bangunnya jam 5 pagi. Jadi dari jam 5 pagi sampai kebetulan waktu itu masuk jam 9. Dari jam 5 pagi sampai jam 9 itu palingan tidak ada aktivitas, nyusun buku atau gimana gitu kan, Kak. Terus yang paling diingat itu pastinya orang tua, karena biaya untuk masuk ke Arka itu juga lumayan. Jadi bawaannya itu kesadaran diri sendiri gitu, Kak. Jadi mikirnya orang tua udah susah payah mencarikan uang untuk bimbel, alangkah baiknya kita tidak bermain-main untuk melaksanakan bimbel ini, fokus untuk bimbel agar nanti hasilnya juga sama-sama membahagiakan orang tua dan kita, Kak. Nah, kita doakan Sobat Arka, semoga Zaki dan rekan-rekan seperjuangan tahun sekarang bisa lolos dan lulus untuk tahun depannya. Amin. Dan bisa menyandang dengan gelar Bribda. Amin. Nah, untuk Sobat Arka yang masih penasaran kenapa nih Gavin mau berkomunikasi atau menggali informasi bersama Zaki, tetap sampai akhir kunjungi atau tonton podcastnya Gavin dan Zaki. Nah, ini pertanyaan lanjutan ini Zaki. Dulu Zaki belum gabung asrama ya? Belum, Kak. Masih tinggal sama orang tua? Masih. Nah, akhir-akhir ini atau sebulan atau 2 bulan akhir ini Zaki udah gabung sama asramanya kita. Itu hal yang paling menarik untuk gabung sama asrama apa ini, Zaki? Hal yang menarik, mungkin kemarin itu sebelum masuk asrama, yang pertama kayak bawaannya itu was-was, takut terlambat, yang pastinya. Yang kedua kayak juga ngirit pengeluaran, makanya untuk masuk asrama. Yang ketiga itu kita lebih diperhatikan kalau misalnya udah masuk asrama gitu. Kenapa terpikirnya di bulan kemarin nih, nggak di September, Oktober? Kenapa nggak langsung gabung setelah pendaftaran? Mikirnya yang pertama itu awalnya masih sama di kota yang sama, juga nggak terlalu berisiko untuk pergi ke Arkanya. Cuman hari demi hari kerasa jauhnya, kadang bangun paginya juga kayak nggak kekontrol, kadang nggak selalu jam 5, kadang kan walaupun udah kebiasa bangun jam 5, cuman yang namanya manusia ada khilafnya juga. Terus lebih ke supaya terjaga, karena kan untuk kita yang mau masuk abdi negara ini harus berhati-hati dalam berkendara, jadi juga berantisipasi untuk itu. Menjaga keselamatan Iya, mungkin untuk ya. menjaga keselamatan. Nah, ketika sudah gabung asrama, kan adaptasi dengan kehidupan barunya. Gimana nih cara Zaki menanggapi respon dari teman-teman yang kurang lebih itu 100 orang kita di asrama ya? Iya. Gimana cara Zaki menanggapi? Kebetulan juga sebelum masuk asrama itu juga udah kenal sama orang asrama, dan lebih banyak kenalnya itu sama anak asrama. Jadi waktu masuk asrama itu udah nggak terlalu asing lagi atau terlalu canggung, karena
mungkin udah 60% dari asrama itu udah kenal gitu Kak. Jadi nggak terlalu canggung bawaannya Kak. Ketika Zaki datang itu malam ya, kurang lebih maghrib, Iya, malam. maghriban. Maghrib. Itu gimana respon teman-temannya itu Zaki? Kebetulan waktu itu habis lari, itu kalau nggak salah itu hari Kamis, habis lari di UNP. Itu langsung ditelepon sama anak asrama. Kebetulan yang excited juga saya masuk ke asrama itu juga anak asrama. Dia bilangnya kayak, asrama kosong nih, kapan masuk gitu dia kan. Karena nunggu 100 orang ini memang bener-bener lama. Kebetulan saya nunggunya sebulan sebelum masuk, itu udah waiting sama adminnya. Itu langsung gas. Sampai rumah, packing, langsung ke Arka. Kayak gitu. Berarti persiapannya setelah ditelepon sama kakak asuhnya, Zakinya langsung packing ya? Iya. Nah, alasannya kenapa itu se-eksektik mungkin untuk gabung sama asrama kita nih, Zaki? Karena untuk masuk ke asramanya itu memang menunggu, nggak langsung masuk, nggak semudah itu masuk asrama. Soalnya nggak saya sendiri aja yang masuk, ngajak yang lain. Itu pun kemarin saya kebetulan nunggunya udah sebulan baru bisa masuk ke asrama, makanya saya excited itu masuk ke asrama. Nah, setelah gabung di asrama nih Zaki, kehidupan udah baru lagi, bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang selama di asrama. Ini kegiatannya apa aja nih selama sejak bangun tidur dan tidur kembali nih Zaki? Boleh diceritain dulu. Kegiatannya selama di asrama itu ya 11-12 juga, sama di SMK. Dari bangun pagi, jasmani pagi, sarapan, dan sorenya itu jasmani sore. Memang sama, cuman bedanya ini diatur langsung sama pembina. Kalau di SMK diatur sama lettingan sendiri, dia yang diberi tanggung jawab sama pembina. Nah, ketika jasmani pagi itu rutinnya kemana aja nih Zaki? Rutin paginya itu tidak selalu di GOR, cuman kami juga ada refreshingnya kayak lari tiap pagi, ngelilingin Polda, ngelilingin kompleks, peregangan, pertahanan. Jadi nggak selalu lari, dicampur dengan ketahanan, peregangan. Nah, setelah jasmani pagi, sarapan pagi, ketika ada kelas jam 9, itu ada kayak konsekuensi nggak? Atau kayak bukan halusinasi sih, cuma kayak lebih, ada nggak sih kayak hambatan Zaki setelah jasmani, kita kan udah capek-capek nih. Nah, ada kelas jam 9, itu gimana itu cara menanggapi kelelahan dari badannya? Kalau menanggapinya, mikirnya itu langsung ke orang tua. Karena mungkin sakitnya yang sekarang belum tentu sesakitnya orang tua mencari uang, membimbelkan kita. Jadi bawaannya itu mikirnya orang tua lagi, jadi rasa capeknya itu hilang. Nah, ketika ada orang tua yang lagi nonton podcast kita ini, satu kata buat orang tua yang lagi nonton itu apa? Terima kasih untuk orang tua saya yang udah membiayai saya selama bimbel. Mungkin semoga dengan kerja keras orang tua saya untuk membimbelkan saya bisa menghasilkan hasil yang baik, untuk kedepannya saya bisa lolos di tahun 2024 agar bisa terbayarkan semua jeripayah orang tua saya membiayakan saya sama di bimbel. Nah, kita doakan Sobat Arka, apapun kata motivasi atau kata ucapan terima kasih dari Zaki, semoga bisa lolos untuk tahun depannya dan Amin. bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, kita kembali ke kegiatan asrama lagi. Katanya di asrama bimbel Arka ada apel malam ya? Iya. Nah, apel malam itu maksudnya apa nih Zaki? Apel malam itu biasanya untuk mengevaluasi kegiatan di hari itu. Kalau misalnya ada trouble atau masalah, mungkin dibicarakannya itu di apel malam, agar nanti tidak terjadi kesalahan yang sama. Itu isi apel malam selama di asrama, Kak. Nah, di asrama Arka katanya juga nih, apakah ada SP ya? Kalau untuk SP itu memang ada, karena kan yang namanya asrama pasti ada yang namanya peraturan. Kalau misalnya dilanggar, pelanggaran yang pertama itu nanti akan diberikan SP1,
Yang kedua itu akan diberikan SP2. Yang ketiga itu akan dikeluarkan karena telah diberitahukan udah dikasih 2 SP tapi tidak mendengarkan atau masih melakukan kesalahan yang sama. Jadi memang dengan berhati harus dikeluarkan dari asrama, Kak. Nah, dari yang ditakuti siswa kita dengan SP, Zaki apakah udah dapat SP atau belum nih? Saya berusaha untuk diri saya sendiri memang menjauhkan SP itu, menjauhkan dari masalah-masalah. Karena tujuan saya ke sini itu bukan untuk mencari masalah, yang sebenarnya saya cari itu untuk mencari pembelajaran, mencari kedisiplinan, agar nanti pas saya tamat dari alumni Arka ini, saya bisa menjadi abdi negara dengan baik tanpa masalah. Selama di asrama nih, apa hal yang paling menarik yang nggak bisa Zaki lupakan selama bergabung di asrama kita? Tidak bisa dilupakan selama di asrama. Mungkin tidur bersama 100 orang ini sih, Kak. Soalnya waktu di asrama SMK itu nggak sebanyak itu. Satu kamar itu satu peloton itu cuman 30 orang. Cuman di sini, cuman di Arka inilah saya ngerasakan satu ruangan itu ada 100 orang. Jadi kayak uniknya tuh di sana, Kak. Jadi bawaannya tuh kayak lebih mudah saling mengenal satu sama lain. Nah, untuk Sobat Arka yang mau bergabung, mau tidurnya bareng satu ruangan 100 orang, tuh bisa gabung ke asramanya kita. Karena nih, Zaki tidak bisa melupakan hal seperti itu. Karena menarik ya Zaki ya. Iya, Kak, untuk menarik. menyatukan satu kepala dan satu ruangan itu untuk 100 orang, itu juga merupakan kesulitan juga. Dan untuk pengawasnya Bimbel Arka itu memang dari SPN Polda Sumbar dan dari Polri Tentara itu juga ada. Alhamdulillah tuh siswanya kita tidak ada kendala selama di asrama. Walaupun jika ada tuh bisa cepat dicari solusinya. Iya. Nah, ada nggak sih kayak keinginan untuk keluar dari asrama nih, Zaki? Keinginan untuk keluar dari asrama yang pastinya saya pribadi tidak ada. Karena saya masuk ke asrama ini aja nunggu sebulan. Jadi untuk keluar mungkin untuk saat ini belum ada. Saya masih belum ada niatan untuk keluar karena saya memang pengennya saya keluar asrama ini waktu saya udah jadi. Setelah sampai Sudah ada sampai pantokir. pantokir. Benar sekali. Kita kembali lagi ke harapannya Zaki. Dari keluarga itu adalah anak satu-satunya cowok, dan harapan untuk kedepannya ini apa nih dari diri Zakinya sendiri? Harapan saya semoga di tahun depan saya bisa lulus sebagai anggota Polri agar bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan bisa membayarkan semua susah jerih payah orang tua saya memasukkan saya ke bimbel ini. Satu janji untuk orang tuanya apa nih Zaki untuk tahun depan? Janji saya, Bismillah, saya berjanji untuk akan lolos penerimaan tahun 2024 dan bisa membahagiakan orang tua saya. Kita doakan Sobat Arka, apapun itu perkataan itu biasanya adalah doa untuk tahun depan ini Zaki. Dan kita kembali lagi, motivasi Zaki untuk gabung di Bimbel Arka itu apa motivasinya? Motivasi saya untuk masuk Bimbel Arka ini, semoga saya kedepannya bisa mengikuti jejak senior saya, Bang Ritones, untuk menjadi seorang abdi negara. Next time kita bakalan undang Zaki bersama alumni atau yang dia memotivasikannya. Nanti kita kumpul di sini, kita bakalan berbincang. Nah, untuk motivasi untuk diri sendiri sudah, motivasi untuk keluarga sudah, dan untuk teman-teman yang di luar sana nih Zaki, yang masih bingung mau bimbel di mana, Zaki bisa ajakin untuk bisa gabung bersama bimbel kita. Bagi rekan-rekan yang masih bingung ingin masuk bimbel, saya menyarankan bergabunglah ke Bimbel Arka, karena di Bimbel Arka ini bukan hanya sekedar diberikan pelajaran, tapi kalian juga diajarkan sikap, jasmani juga diajarkan. Soal fasilitas mungkin kalian juga udah tahu, sudah di-up sama admin Arka di IG-nya. Jadi bagi kalian yang berminat untuk masuk bimbel, saya menyarankan untuk masuk bimbel di Arka ini karena semuanya udah lengkap dan satu paket semua. Alumni-alumni tamatan dari Arka ini juga banyak.
Jadi udah terpercaya juga dan memiliki cabang yang banyak juga. Jadi buat apa lagi, mending langsung aja masuk ke asrama ke Bimbel Arka ini. Nah, untuk di luar sana yang masih belum pasti atau belum menyangka dengan pertanyaan atau pernyataan dari Zaki tadi, bisa langsung kunjungi di kantornya kita. Nah, kita dari Bimbel Arka bersedia untuk menerima, walaupun ribuan peserta kita terima di sini, Zaki. Nah, seperti yang Zaki tahu nih, kita ada kan sosial medianya Arka, seperti ada Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube nih. Sebagai anak milenial nih, Zaki boleh ajakin follow untuk sosial medianya kita bagi peserta yang belum join atau belum bergabung ke sosial medianya kita. Untuk rekan-rekan yang masih penasaran kegiatan apa saja yang dilakukan di Bimbel Arka, teman-teman atau rekan-rekan bisa nge-follow akun sosmednya Bimbel Arka, yaitu ada Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram. Jadi pantaukan terus sosial medianya Bimbel Arka bagi kalian yang masih penasaran. Dengan namanya #BimbelArka. Nah, terima kasih Zaki. Setelah kita berbincang, itu ada beberapa poin-poin penting untuk Sobat Arka bisa pelajari dari Zaki. Nah, bagi yang belum mau bimbel di mana dan bingung nih mau bimbel di mana, sarannya di mana? Di Bimbel Arka. Di Bimbel Arka. Alamatnya di mana, Zaki? Alamat Bimbel Arka itu ada di Jalan Batang Tarusan nomor 20 Ale Parok Kopi. Lebih tepatnya di belakang Telkom. Nah, kita tunggu untuk Sobat Arka ya, Zaki ya. Nah, untuk Sobat Arka yang menyukai video Gavin bersama Zaki, bisa bagikan ke teman-temannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, untuk Zaki, kita doakan semoga tahun besok lebih bisa menggapai cita-citanya. Dan Amin. untuk tahun depan, supaya harapannya bisa terkabulkan, membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau misalnya sudah menjadi Bribda, sering-sering main ke sini. Nanti kita podcastkan bersama alumni siapa tadi? Bang Ritones. Bang Ritones. Nanti kita bikin podcastnya berdua, Zaki bersama dari motivasinya tadi. Nah, untuk podcast kita sesi ini, Gavin bersama Zaki cukupkan. Jika ada kesempatan lainnya, kita bakalan berbincang untuk part 2-nya. Yeah. Nah, Zaki tetap semangat terus. Jika ada kendala tuh, nanti kita cari solusinya. Seperti biasa, kita ada slogannya apa kalau di Bimbel Arka? Bilang Sasuka, salam sukses Arka. Tapi Zaki yang pandu, bilang Sasuka. Oke, boleh lihat kamera. Sasuka, salam sukses Arka. Sasuka, salam sukses Arka. Sasuka, salam sukses Arka.